Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kak Merodi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial. Di video-video yang lain, juga saya sudah membahas tentang persamaan diferensial. Karena materi tentang persamaan diferensial itu sangat banyak, jenis-jenisnya, cara penyelesaiannya. Maka ini salah satu dari eh, video tentang persamaan diferensial. Ordenya masih orde 1 ya. Masih orde 1. Dan di video lain saya sudah membahas tentang persamaan diferensial orde 1 ya, mencari solusi persamaan diferensial orde 1 dengan cara pemisahan variabel. Jadi variabelnya dipisahkan. Misalnya ada variabel X dan Y, ya, dipisahkan. X sebelah kiri, Y ke sebelah kanan atau sebaliknya, kita pisahkan. Jadi bentuknya waktu itu seperti ini ya bentuknya. Jadi kalau di video yang lain yang pernah saya bahas, misalnya D Y per dx ini sama dengan fungsi dari ya X, atau juga pernah kita bahas kalau ini fungsi dari Y ya. Pernah juga kita bahas tentang dy per dx sama dengan fungsi f dikali dengan fungsi y ya, fungsi y, gy ini ya. Ini fungsi y. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah pernah di video yang lain membahas mencari solusi persamaan diferensial ya dengan bentuk seperti ini ya. Dengan bentuk seperti ini. Nah, kita sudah pernah menyelesaikan mencari solusi persamaan diferensial dalam bentuk seperti ini dengan cara apa? Pemisahan variabel. Ya kan jelas nih pemisahan variabel sebelah kanan X saja kalau yang ini ya. Nah, kalau ini sebelah kanannya Y saja. Kalau ini X dan Y, tetapi kan bisa dipisahkan ini kan. Karena perkaliannya jelas antara X dan Y, sehingga kita bisa pisahkan X sebelah Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Ya, seperti itu. Misalnya untuk kasus yang ini ya, untuk kasus yang pertama ini. Ini kan di sebelah kiri jadinya di Y ya, sebelah kanan. Karena sebelah kanan X, maka Fx dx. Jadinya seperti ini. Itu kan pemisahan variabel. Sebelah kiri Y ya, sebelah kanan X. Nah, kalau yang kedua ini ya menjadi dy per gy. Gy yang sebelah kanan ini kita bawa ke kiri supaya dia berkumpul semuanya y. Sedangkan dx menjadi dx seperti ini. Sehingga terpisah y sebelah kiri semua, x sebelah kanan semua. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang tiga ini, yang ini pun sama caranya. dy, gy ya. Y kita kumpul sebelah kiri, sebelah kanan x, fx, dx. Nah, seperti ini. Inilah namanya pemisahan daripada variabel ya, variabel y-nya di sebelah kiri, x-nya di sebelah kanan, kemudian kita selesaikan, dapatlah solusinya ya, disertai dengan syarat batas atau boundary condition-nya ya. Sehingga
kita akan mendapatkan persamaan. Yang pertama persamaan, maksud saya solusi. Pertama, kita akan mendapat solusi umum, ya, general solution. Kedua, setelah kita masukkan syarat-syarat batas, boundary condition-nya, ya, syarat-syarat batas, maka kita akan mendapatkan solusi yang partikular, ya, solusi yang khusus, ya, karena syarat batas dimasukkan. Seperti itu yang pernah kita bahas di video lain. Nah, pada kali ini, ya, kita ingin membahas masih tentang persamaan diferensial order 1, ya, persamaan diferensial order 1. Kita masih mencari persamaan diferensial order 1, tetapi bentuknya tidak dalam posisi sedari awal variabelnya terpisah, gitu ya. Tidak sedari awal variabelnya terpisah. Oleh karena itu, kita manipulasi sedemikian rupa sehingga terjadi proses pemisahan variabel. Sama saja, ya. Sebetulnya caranya juga pemisahan variabel. Tetapi kita lakukan sedikit manipulasi sehingga terjadi proses yang disebut dengan pemisahan variabel. Dengan cara kita melakukan penggantian variabel, ya. Kita melakukan penggantian variabel sehingga nanti terjadi proses pemisahan variabel. Kalau terjadi proses pemisahan variabel, maka pemecahannya sama seperti cara pemisahan variabel yang sudah pernah kita dibahas di video yang lain. Contohnya langsung kita ini ke nomor 1, ya. Kita langsung ke nomor 1. Ini contohnya ke nomor 1 ini, ya. Kita kerjakan nomor 1. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bentuk yang saya maksud sekarang ini adalah bentuk yang bukan dalam bentuk pemisahan variabel yang seperti tadi, ya, yang barusan saya jelaskan, misalnya dy per dx sama dengan fx gitu, ya, atau sama dengan fy, atau sama dengan fx kali gx gitu. Tidak seperti itu bentuknya, tetapi bentuknya seperti ini. Nah, dy per dx, ya, ini pi, nah, ini apa namanya, p seperti itu, ini ada q, ya. Nah, dalam bentuk seperti ini bentuk umumnya, ya, di mana p dan q ini fungsi dari x dan y gitu loh. P ini fungsi dari x dan y, ya. Ya, q ini juga fungsi dari x dan y. Maksudnya bisa fungsi x saja, fungsi y saja, atau fungsi kedua-duanya. Pokoknya P dan Q ini adalah fungsi dari x dan y. Jika seperti ini bentuknya, maka dia akan berbeda dengan yang atas tadi, ya. Kan berbeda dengan yang atas. Sudah terpisah sedari awal, sehingga mudah kita melakukan penyelesaiannya. Nah, sedangkan yang sekarang, yang ingin kita selesaikan ini bentuknya adalah P dy per dx sama dengan Q. Nah, kita akan melakukan proses-proses mencari solusi persamaan diferensial order 1 ini, ya, dengan cara mengganti variabel. Kemudian ada lagi syarat homogen, ya. Ini perhatikan, ini ada tulis syarat homogen, ya. Lihat judulnya solusi persamaan diferensial order 1 homogen dengan pemisahan variabel. Jadi persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial yang homogen dalam x dan y-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan homogen di sini? Homogen di sini maksudnya derajatnya sama. Derajat itu adalah pangkatnya dalam hal ini, pangkat. Pangkatnya harus sama. Misalnya begini. Fx, fx y, ya, ini seperti ini misalnya, sama dengan x kuadrat tambah xy. Nah, ini homogen. Homogen dalam x dan y.
Yaitu apa? X ini pangkatnya 2, X, Y ini pangkatnya juga 2 kan? Yaitu X-nya pangkatnya 1, Y pangkatnya 1. Kalau dijumlahin kan sama, pangkat 2 juga gitu loh. Plus lagi misalnya, Y kuadrat. Nah, ini kan juga pangkat 2 Y-nya. Maka berarti ini namanya persamaan ini homogen di dalam X dan Y. Nah, seperti itu ya. Yang itu yang dimaksud dengan homogen. Karena nanti ketika homogen, ketika pangkatnya sama, ya, pangkatnya sama, maka nanti akan ada terjadi cancellation atau ada penghapusan ya. Dia otomatis misalnya begini, X dibagi X, kan otomatis dia tercancel kan, jadinya sama dengan 1. Nah, kalau homogen, kalau pangkatnya sama, akan terjadi proses cancellation seperti ini ya. Tetapi kalau tidak homogen, maka tidak terjadi proses cancellation seperti ini. Nah, sekarang kita contohkan dengan persamaan dengan nomor satu ini ya. Nomor satu ini kita hapus dulu ini. Ingat syaratnya homogen ya tadi ya. Homogen. Nah, sekarang kita kerjakan X ya, dy dx sama dengan Y minus X. Nah, ini ada syarat batas, ya, boundary condition-nya. Ketika X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Ini penting, ini untuk mendapatkan solusi partikular atau solusi khusus. Kalaupun syarat batas tidak ada, maka kita sampai pada solusi umum atau general solution-nya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada X ya. Di mana bentuk umum kita tadi adalah P dy dx sama dengan Q. Perhatikan ini. Nah, ya kan? Nah, persamaan ini kan sama dengan bentuk umum P dy dx sama dengan Q, di mana P dalam hal ini sama dengan X kan, sedangkan Q sama dengan Y minus X. Nah, sekarang caranya adalah dy dx sama dengan Y minus X dibagi X. Kan seperti ini bentuknya. dy per dx sama dengan Y minus X. Nah, di sebelah kanan, kalau kita perhatikan, belum ada pemisahan variabel. Maksudnya, di sebelah kanan ada variabel Y dan ada variabel X. Sehingga tidak terjadi proses yang namanya pemisahan variabel. Seperti yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita melakukan manipulasi secara matematis ya, sedemikian sehingga nanti terjadi proses pemisahan variabel. Ya. Yaitu kita tulis Y ya, dalam hal ini Y sama dengan Px ya. Kita ganti Y-nya dalam bentuk Px, di mana P ini fungsi X ya. P ini fungsi dari X ya. P ini adalah fungsi dari X. Kita tulis Px ya. Jadi P ini fungsi X ya. P ini adalah fungsi X. Y sama dengan Px. Gitu. Kita tulis seperti itu bentuknya. Ya. Karena kan kita tahu bahwa di sini kan ada dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. X ini adalah variabel bebasnya, Y ini variabel terikatnya. Oleh karena itu Y itu memang suatu fungsi yang ya yang merupakan fungsi dari X gitu loh. Maka kita buatlah Y sama dengan P kali X ya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan Y sama dengan Px ya, Y sama dengan Px,
kita lihat ke yang ini, karena kita ingin menyelesaikan ini kan. Kita ingin menyelesaikan dy per dx sama dengan y minus x per x. Kita ingin menyelesaikan itu. Nah, gitu. Dengan bantuan kita ubah variabel y sama dengan px ya. Y itu pi dikali x gitu loh. Nah, sedangkan di sebelah sini kan ada dy per dx, ada komponen dy per dx. Maka kalau begitu kita ingin mencari komponen ini ya, komponen yang ini. Nah, komponen yang ini dengan cara dy per dx dari sini, dari sini. Ah, dari sini kita cari kan y-nya sama px. Ya kan? Sekarang dy mau diturunkan terhadap x. Maka jadinya apa? Dy per dx-nya dy per dx ya sama dengan ya dy per dx sama dengan ini kan seperti yang kita sudah pelajari ya. Kalau ada dua seperti ini, maka pertama pi dulu kita turunkan, kemudian ditambahkan dengan x kita turunkan. Begini ya. Kalau misalnya ada suatu fungsi, misalnya ada fungsi g sama dengan apa namanya px seperti ini, maka pertama pi dulu kita turunkan. X-nya tetap, kemudian ditambah pi, kemudian baru X-nya yang diturunkan. Kan seperti itu. Kalau G-nya sama dengan pi px. Misalnya ini, nah kalau ini berarti G turunannya. Seperti itu ya. Jadi turunannya seperti ini. Ini pun demikian, berarti kalau dy per dx seperti ini, sama dengan berarti kita turunkan. X-nya dulu kita turunkan, ya, berarti tinggal pi, ya kan? Karena kalau X diturunkan, kan sama dengan 1. Jadi sama dengan pi. Plus, kemudian yang diturunkan pi-nya. Berarti X-nya tetap, kemudian di pi per d, dx. Ya, di pi per dx. Seperti itu ya. Nah, dy sama dengan dy per dx, kita ulangi, dy per dx sama dengan pertama kita turunkan ini, berarti ini sama dengan apa namanya? X ya. Baik, sekarang kita perhatikan ya. Jadi dy per dx sama dengan pi x dv per dx. Sudah kita dapatkan ya. Kita sudah dapatkan bentuk dy per dx. Nah, sekarang kita eh, kita masukkan, kita substitusikan ya. Ini kan dy per dx. Dy per dx kita ganti warna ya, kita ganti warna. Nah, dy per dx ini ya kan sama dengan ini. Ya kan? Sama dengan yaitu pi plus x dp per dx ya sama dengan sebelah kanannya apa? Sebelah kanannya yaitu ini. Ya kan? Nah, kita bawa ke bawah sini. Itu y dikurangi x. Y-nya apa y-nya? Yaitu ini. Ya, ini. Px. Yaitu Px dikurangi X tetap kalau X per X. Nah, kita mendapatkan bentuk ini. Ini yang kita inginkan. Bentuk ini. Ya, bentuk ini yang kita inginkan. Nah,
Bentuk ini yang kita inginkan ya. Bentuk ini yang kita cari. Nah, Anda lihat di sebelah kanan ya, akan ada proses cancellation, akan ada proses menghilangkan variabel, yaitu karena atasnya ada X, dikurangi X, di bawah ada X. Jadi X-nya akan hilang ya. Itulah diperlukan syarat homogen tadi ya. Syarat homogen yaitu derajat atau pangkatnya sama dalam Y dan X gitu, sehingga nanti akan terjadi proses cancellation. Yang di cancel itu dalam hal ini X gitu loh. Nah, kita selesaikan lagi di sini, tulis ulang lagi P sama dengan X dV per dx sama dengan, nah sebelah kanan X-nya kita bagi X semua ya. Kalau kita dibagi X semua berarti X-nya akan habis. P min 1 per 1. Ya, ini sama dengan P min 1. Kan seperti itu. Kita ini lagi ya. Kalau kita lihat lagi P X dV per dx sama dengan P min 1. Anda lihat ini sebelah sini ada P, sebelah kanan ada P, kan saling bisa hilang ya. Jadi tinggal apa? X dP per dx sama dengan minus 1. Nah, ini ya kan? Oke, lalu setelah sampai di sini, maka kita lakukan proses pemisahan variabel. Itu. Proses pemisahan variabelnya gimana? Menjadi P sebelah kiri dia sendiri. Kan ada dua variabel yang ada sekarang, yaitu P dan X. Di P sebelah kiri, sebelah kanannya apa? Yaitu dx per x. Minus ya, minus. Nah, kita sudah dapat di sini, ya kan? Sudah dapat P dan X. Sekarang kita integralkan kiri dan kanan. Dapatlah menjadi, yaitu apa? Sebelah kiri di P diintegralkan menjadi P sama dengan sebelah kanan menjadi apa? Ln minus ln X plus C, karena integral tak tentu ya. Integral tertentu kita tambahkan suatu konstanta C ya. Nah, dapatlah kita ini ya. Tapi ini masih dalam bentuk P ya, ininya masih bentuk P. Kita tetap solusi pada akhirnya kita dalam bentuk Y dan X ya, bukan dalam bentuk P. Nah, P ini adalah pergantian variabel yang kita lakukan supaya bisa terjadi proses pemisahan variabel. Nah, Y itu sendiri tadi apa? Y sama dengan Px. Berarti P sendiri sama dengan apa? Yaitu Y dibagi X. Gitu. Ini. Makanya P ini kita ganti menjadi Y per X. Ya kan? Y per X sama dengan min ln X plus C. Inilah solusi umumnya ya. Kita mendapati solusi umum ya. Solusi umum ya, solusi umum. Solusi umum atau general solution ya. Nah, kita sudah dapat solusi umumnya. Langkah selanjutnya, kita ingin mendapatkan solusi khususnya. Ya, kita ingin mendapatkan solusi khusus. Kita ingin mendapatkan solusi khusus, maka kita masukkan syarat batas. Syarat batasnya apa tadi? Yaitu, kita lihat, ketika X1, Y-nya 2. Nih, kita lihat ya.
ketika X1 Y-nya 2. Kita masukkan syarat batas tersebut. Ketika X-nya 1, ketika X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, maka kita masukkan aja ke sini. Ke solusi umum yang sudah ada. Ya, berarti Y-nya berapa? 2 per X per 1 sama dengan min ln X, X-nya sama dengan 1 plus C. Seperti itu ya. Ini jadinya apa? Ini 2 ya, sama dengan ln 1 itu 0 ya. Ln 1 itu 0, berarti sama dengan C. Berarti ini C sudah dapat ya, C-nya 2. Jadi Y per X sama dengan min ln X plus C. C-nya sudah dapat 2. Jangan pakai C lagi, tapi isi 2. Ya, kita ke kanankan aja X-nya ya, biar sebelah kiri Y. Y sama dengan minus X ln X plus 2X. Atau kalau X mau dikeluarkan juga boleh menjadi 2, boleh ya, minus ln X seperti ini, X juga boleh seperti ini kan, 2X min ln X. Nah, inilah solusi ya, inilah solusi khususnya. Inilah solusi partikular ya, partikular atau yang khusus ya. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan nomor 1 ya. Jadi kita sudah dapat suatu persamaan, yaitu fungsi Y ya sama dengan 2 minus ln X kalikan X ya. Itulah fungsi Y sebagai variabel bebas, variabel terikat, X sebagai variabel bebasnya. Jadi ini fungsi hanya dua variabel, yaitu Y dan X sebetulnya. Kita disuruh mencari fungsi Y-nya terhadap X, gitu loh. Jadi itu yang ditanyakan dari soal nomor 1 ini. Ya. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu nomor 2. Kita perhatikan nomor 2, ya. Pada prinsipnya sama, yaitu P bentuk umumnya DY per DX sama dengan Q. Ini bentuk umumnya ya, bentuk umumnya. Maka kita akan ubah dia menjadi DY per DX sama dengan Q dibagi P. Seperti itu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Maka kita akan ubah seperti ini. DY per DX sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini ada X ya, kali silang ke bawah menjadi XY. Anda perhatikan, X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2, kemudian di bawahnya X-nya, XY itu artinya X-nya pangkat 1, Y pangkat 1, tapi dikalikan. Ya, jadi totalitas pangkatnya kan 2 juga kan? Makanya ini homogen gitu loh. Ini homogen. Makanya kita bisa lakukan penyelesaian mencari solusi persamaan diferensial ini dengan cara yang sama dengan nomor 1 tadi. Karena ini homogen ya. Dengan mengganti variabel, yaitu Y kita gantikan dengan Vx dengan cara yang sama. Yaitu apa yang kita lakukan sekarang, yaitu kita ubah Y sama dengan Px tetap. Kalau DY kita turunkan terhadap X, kan menjadi pertama diturunkan terhadap X dulu, berarti samping. Yang kedua di kanan, X dP per dx. Dapatlah ini ya, dapat ini.
Nah, kemudian dy per dx ini, d per dx ini kita ganti dengan yang ini. Kita lakukan substitusi sekarang. Nah, dy per dx ini, apa dy per dx? Yaitu p plus x dp per dx sama dengan x kuadrat. Ya, x kuadrat. Kemudian y kuadrat. Y kuadrat kita substitusi. Y itu apa? Kan kita sudah melakukan pergantian variabel tadi. Y sama dengan px. Kalau begitu, pi kuadrat x kuadrat ya. Boleh ditulis begini. Kemudian x, sedangkan y-nya adalah px ya. Atau kita tulis ulang lagi yang sebelah kanan ini x kuadrat tambah pi kuadrat x kuadrat, kemudian pi x kuadrat. Anda perhatikan ya bentuk ini, yang ini, semuanya ada x kuadratnya. Ya, karena apa? Dia homogen tadi. Maka itu menghasilkan pangkat yang sama yang bisa cancellation, yaitu disaling meniadakan maksudnya gitu lah. Nah, sekarang kita bagi x kuadrat semua ya. X kuadrat berarti menjadi 1 tambah ini x kuadratnya hilang menjadi p kuadrat ya per p. Nah, seperti ini jadinya ya. Kita tulis ulang lagi menjadi seperti ini ya. Kita tulis ulang lagi p plus x dv dx sama dengan apa? 1 tambah p kuadrat per p. Ini kan ada p ini kita bisa pindahkan ke kanan. Kan ini positif menjadi dikurangi pi. Ya. Karena dia sudah kanan, maka kiri ini hilang ya. Hilang. Maka kita tulis ulang lagi, maka menjadi x dv dx sama dengan 1 plus pi kuadrat min pi. Ya, kita sederhanakan bentuk yang kanan ini ya. Nah, ini kan ada pi, ini kan boleh kita supaya di bawahnya kita pasang pi ini ya, pi supaya sama ini pi, maka atas juga harus dikali pi, maka pi kuadrat kan. Maka ini bisa disambungkan seperti ini kan, seperti ini. Tapi ini sama pi. Nah, pi cukup 1 pi aja, kan sama. Sama penyebutnya, ya kan penyebutnya sama. Maka menjadi seperti itu bentuknya ya. Nah, ini dihilangkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadinya apa ini? Ini pi kuadrat dikurangi pi kuadrat. Ini hilang kan? Menjadi apa? 1 per pi jadinya gitu loh. Nah, kita tulis ulang lagi x ya. Kita tulis lagi x dp per dx sama dengan 1 per pi. Nah, sekarang kita lakukan pemisahan variabel ya. Ya, sekarang kita lakukan pemisahan variabel pi sebelah kiri saja menjadi kan di pi ya. Pi kan ini lari ke sana menjadi pi, kemudian sebelah kanan menjadi dx ya per x ya, seperti itu ya. Benar ya, x. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Lalu dari situ kita lakukan apa? Ya, karena dia sudah sudah terpisah sebelah kiri dan sebelah kanan, ya sebenarnya tinggal kita lakukan apa? Kita lakukan integral ya. Pi, kita ulangi lagi, pi dp kita integralkan ya sama dengan dx per x kita integralkan. Udah kan dapat ini. Pi kalau dp kalau diintegralkan menjadi pi kuadrat per 2.
sama dengan 1/x. Ini kalau diintegralkan ln ya. Ln x tambah c karena ini integral tak tentu ya. Integral tak tentu. Kemudian kalau udah sampai di sini, lalu kita lakukan substitusi lagi, digantikan. Kan ini variabel yang sebenarnya adalah variabel y dan x. Ini kan masih pi. Maka pi-nya kita ganti. Ya. Kan tadi y sama dengan pi x ya. Nah, sekarang berarti pi-nya sama dengan apa? Y per x. Kita ganti pi-nya ini. Pi kuadrat berarti y kuadrat per 2 p kuadrat sama dengan ln x tambah c. Sorry, ini x ya maksudnya x. Nah, seperti ini. Ini adalah ya, ini adalah solusi umum ya. Ini adalah solusi umum. Itu adalah solusi umum. Sekarang kita lihat syarat batas. Boundary conditionnya X1 Y-nya 4 ya. Ini kan ada nih. Ketika X1 Y sama dengan 4 ya. X1 Y-nya 4. Kita masukkan. Jadi ketika X-nya 1 Y-nya sama dengan 4 kan gitu ya. Y-nya sama dengan 4. Maka kita masukkan di sini ya. Y kuadrat berarti berapa? 16. 2 kali kalau dikuadratkan 1 ya 1 berarti 2 sini sama dengan ln x. X-nya kan 1 ln 1 tambah c ya menjadi 16 dibagi 2 kan 8. 8 ln 1 ini 0 ya. Berarti 0 tambah c sama dengan c. Ya, jadi sudah dapat c-nya sama dengan 8. Nah, sekarang kita dapatlah solusinya berarti y kuadrat ya, y kuadrat per 2x kuadrat sama dengan ln x tambah 8. Inilah ya solusi partikularnya ya, solusi partikular atau solusi khususnya ya. Baik, itu jawaban dari nomor 2 ya. Sekarang kita masuk lagi satu nomor lagi. Saya siapkan 3 nomor ya. Kita masuk lagi ke satu nomor lagi, yaitu ke nomor 3 ya. Kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. 7x ada kurung x min y dy ya. Pada sebelah kanannya sama dengan 2 dalam kurung x kuadrat plus 6xy min 5y kuadrat dx ya. Nah, kita tetap bentuk seperti ini. Kita buat dy per dx. Anda perhatikan, langsung aja kita ubah seperti itu ya. Nih y-nya sini, x-nya bawa sana. Berarti sebelah kanan ada apa? Ada 2 ya, x kuadrat plus 12xy minus 10 y kuadrat dibagi dengan 7 ya, x kuadrat dikurangi 7y. Ya, seperti itu ya. Nah, kita perhatikan 7x kuadrat 7y. 7xy, ini salah 7xy.
Ini ada X-nya. Kalau dia cuma apa namanya? Kalau dia hanya Y saja pangkat 1 nanti kan. Ini kan 7X kuadrat, ini 7XY ya. 7XY. Anda perhatikan, ini X-nya pangkat 2. Ini kemudian X dikali Y, pangkatnya berarti juga 2. Ya kan, kalau dijumlahkan, pangkat X1, pangkat Y1, 2. Ini Y kuadrat, kan pangkatnya juga 2. Kalau ini X kuadrat, kalau ini X, Y, berarti pangkatnya juga 2. Berarti homogen. Ya, karena homogen, maka kita perlakukan juga seperti tadi, Y sama dengan Vx. Ya, dy per dx sama seperti tadi masih hasilnya sama dengan pi plus x dv per dx seperti itu ya. Nah, kita substitusikan. Kita substitusikan dy per dx ini dengan dy per dx yang ini ya. Berarti sama dengan p plus x dv per dx sama dengan 2x kuadrat plus 12x. Y-nya apa? Vx. Saya langsung kuadratkan aja ya. Vx itu kan berarti dikali ini 2, tinggal pi sini ya. Minus 10. Nah, Y kuadrat. Y kuadrat itu berarti pi kuadrat X kuadrat ya. Dibagi dengan 7X X kuadrat dikurangi 7X kali Y. Y-nya Px, berarti langsung saya kali aja, tinggal Pi sini ya. Nah, seperti itu. Kalau Anda lihat yang sebelah kanan ini semuanya mengandung X kuadrat. Maka itu dia bisa cancellation. Ya, dia meniadakan. Apa yang ditiadakan? X kuadratnya. X kuadratnya jadi hilang. Kita lihat di sini. Berarti kalau X kuadrat semua kita bagi, yang sebelah kanan ini menjadi 2, ya, 2X kuadrat jadi 2, plus, ya, 12P, kemudian minus 10P kuadrat, gitu ya, per bawah ini 7, ya, 7, kemudian dikurangi 7P. Jadinya kan gitu. Nah, kita tulis ulang lagi. Kita ulangi. Ya, kita terus ulang lagi. Berarti P. Ya, kita terus ulang. Berarti P plus X dP dx sama dengan, nah kita tulis 2 plus 12P minus 10P kuadrat ya dibagi 7 minus 7P. Seperti itu. Nah, di sebelah kanan nih ada P, sebelah kanan. Kita sebelah kiri ada P, kita ke kanankan ya. Kita kanankan berarti dia menjadi minus P. Kan seperti itu ya. Karena sudah dikekanankan, maka sebelah kiri saya hapus saja ya. Saya hapus. Saya hapus. Nah, seperti itu. Lalu ini kita sederhanakan. Ya. Penyebutnya kita samakan, kan ada Pi di sini ya. Penyebutnya kita samakan menjadi supaya sama, maka bawahnya ini dikali 7 dikurang 7Pi. Seperti itu ya. Atas pun berarti kali 7 min 7Pi. Kan seperti itu. Supaya bawah penyebutnya sama. Ya kan? Supaya penyebutnya sama. Ketika penyebutnya sudah sama, maka atas kita bisa lakukan penjumlahan ataupun pengurangan seperti biasa. Kita uraikan lagi 2 ya plus 12P minus 10
pi kuadrat minus 7pi ya. Kemudian minus ya, plus 7pi kuadrat dibagi dengan 7 min 7pi. Nah, seperti itu ya. Kita sederhanakan. Sekarang kita sederhanakan. Ini kan ada pi ya, ada pi kuadrat. Kita sederhanakan yang atas ya. Kita terus ulang lagi. Berarti ini x di pi per dx ya. Ini x sama dengan, kita sederhanakan ini, yang konstanta cuma 2, yang pi-nya ini ada 12pi sama 7pi ya. Berarti 12 dikurangi 7 sama dengan berapa? 5 plus 5pi. Kemudian minus ini 10pi kuadrat sama 7pi kuadrat. Berarti minus 3pi kuadrat dibagi ini 7 minus 7pi. Nah, ini ya kan? Jadinya seperti ini. Anda perhatikan, sebelah kanan kan semuanya sudah dalam bentuk pi, ya, variabelnya pi. Oleh karena itu kita bisa melakukan pemisahan variabel. Pemisahan variabelnya menjadi pi kita sebelah kiri kan ya. Pi kita ke sebelah kiri kan. Jadinya 7 min 7pi per ya 2 plus 5pi minus 3pi kuadrat. Itu ya. Ini gini kan, gini aja supaya lebih jelas, kali di pi ya. Nah, sebelah kanan x ya, yaitu dx per x. Nah, dapatlah bentuk ini ya, bentuk ini. Sudah, sebelah kiri sudah dalam bentuk pi semua, sebelah kanan pun sudah dalam bentuk x semua. Cuma kita sederhanakan lagi yang sebelah kiri ini ya. Ini sebelah kiri ini kita sederhanakan lagi. Ini kita perhatikan, ini kan yang bawah ini ya, yang bawah sebentar. Saya kasih warna. Yang bawah ini, nah ini apa ini? Minus 3pi kuadrat tambah 5pi plus 2. Nah, kita ingin disederhanakan menjadi 3, kita faktorkan 3pi plus 6pi kurang pi tambah 2. Ya, kita faktorkan seperti itu. Ini menjadi berapa ini? Ini kita ini 3. Ini kan ada pi-nya ya, 3pi. Kemudian ini tambah berapa? 6. Kalau kita beginikan ya, keluarkan ya, 3pi kuadrat 6pi ya. Yang ini apa? Pi, kalau kita jumlahkan 2 minus pi aja seperti itu ya. Nah, yang kanan. Nah, kalau kiri ini berarti ini kan 3, 6. Kan bisa kita keluarkan lagi ya. Ini kita bisa keluarkan lagi. Menjadi bentuknya 3 itu kita keluarkan. Kalau 3 kita keluarkan menjadi apa? Pi dibagi 3 maksudnya ya. Dibagi 3 ini 2 ya. 2 kan 3pi ya.
3pi, seperti itu kan. Ya, benar ya, 3pi kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian di kanan ini 2 min pi. Anda perhatikan, saya ubah lagi. Ini kan sudah sama sebetulnya. Coba ini min pi dibalikkan, dibalik aja ya. 2 min pi 3pi plus 2 min pi. Ya. Nah, jadinya apa ini? Yaitu 3pi plus 1 ya. 3pi plus 1. 3pi plus 1. 2 min pi. Nah, seperti ini kan jadinya kan. Jadi, kita dapat bentuk seperti itu. Nah, kemudian berarti kita tulis ulang lagi 7 min 7pi ya. Kita ini karena di bawah bisa difaktorkan 3pi plus 1 plus 1 2 min pi kan seperti itu. Nah, kita kan ingin kita ekspansi ya. Fraksi, expansion fraction namanya ya. Kita ekspansikan. Nah, 3pi plus 1 kita ekspansikan ini plus. Nah, 2 min pi. Ini A, ini B. Nah, tinggal cari A-nya berapa, B-nya berapa. Kan seperti itu ya. Ya, caranya kalau Anda punya bentuk ini, sebenarnya kalau Anda punya bentuk ini, Anda kembalikan dia ke bentuk ini. Gitu. Kan jadinya pasti bawah kali bawah kan. Yaitu Anda 3pi tambah 1 2 min pi, Anda kembalikan lagi. Maka tentu A ini akan Anda kalikan dengan 2 minus pi plus B pasti akan Anda kalikan dengan 3pi plus 1. Seperti itu. Kita uraikan menjadi 2A ya, minus A pi gitu ya, tambah 3b pi, kemudian plus b ya, plus b per 3pi plus 1 2 min pi. Nah, persamaan ini ya kan, ini kan sama persis dengan yang ini ya kan. Anda perhatikan. Nah, tinggal atasnya, kalau bawah kan sudah sama atasnya, maka yang atasnya yang ada pi harus sama dengan 7pi ini. Kalau yang konstanta sama dengan 7. Yang atas konstanta berarti apa? 2A tambah B. 2A tambah B harus sama dengan berapa? 7. 7-nya yang ini. Ya kan? Sedangkan yang ada pi-nya kan harus minus 7 kan? Yang ada pi-nya. Yaitu minus A plus 3B sama dengan, harus sama dengan berapa? Minus 7. Itu. Caranya gimana? Anda selesaikan seperti Anda bisa substitusikan ya. Ini mudah. Ini dua persamaan linier namanya ya, dua variabel, dua persamaan linier dengan dua variabel, mudah. Nah, di bawah kita kali 2 aja ya. Kali 2 biar mudah. Kali 2, ini kali 2 jadi 6, ini kali 2 jadi 14 ya. Nah, kita tambahkan supaya 2A ditambah minus 2A kan hilang. Nih, B ditambah 6B jadi 7B. Ya kan? 7 ditambah minus 14 sama dengan min 7. Jadi B dapat yaitu min 1. Ya.
Kalau B dapat min 1, kita kembalikan lagi ke sini untuk mendapatkan A-nya. Jadi A berapa? Nah, kita masukkan 2A sama dengan min 1 sama dengan 7. Jadi jelas 2A sama dengan 8. Jadi A sama dengan 4. Sudah dapat ya. Nah, sekarang kita sudah dapat bentuk ekspansi fraksinya kita sudah dapat ya, yaitu bentuk yang ini ya. Kita kan ingin mencari bentuk yang ini. Nah, kita sekarang berarti dapat bentuk itu adalah A-nya berapa? A-nya tadi A-nya 4 ya, 4. Berarti 4 per 3P plus 1. B-nya minus 1. Min 1, 2 minus B. Udah, ini bentuknya. Ya kan? Nah, kita kan ingin mencari bentuk ini ya. Nah, kita lihat lagi di atas tadi. Ini harus di ini harus diintegralkan. Ya, tadi integralkan kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan. Kita integralkan. Ini dp, ini fungsi dari dp. Kita integralkan ini ya terhadap dp. Nah, sedangkan sebelah kanan tadi x dx ya, kalau nggak salah x dx. Yang ini, kita integralkan. Tuh. Ya, dapat ya. Sudah dapat, yaitu yang ini. Loh, ini harus diintegralkan. Sebelah kanan pun harus diintegralkan. Nah, sekarang kita sudah dapat bentuknya seperti ini. Ya, sudah dapat bentuk ini. Nih. Sekarang silahkan diintegralkan. Bagaimana cara mengintegralkannya? Anda bisa ini apa? Karena ini linear dikeluarkan aja satu-satu ya supaya mudah. Jadi gini. 4 per 3pi plus 1. Nah, gitu ya. Plus 1 dp gitu ya kan. Kemudian minus. Nah, gitu. Seperti ini. Minus 1 per 2 minus pi dp gitu. Sama dengan dx per x. Nah, ini. Jadi kita dapat ini lebih sederhana lagi ya. Biar mudah mengerjakannya, kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, ini berapa? 4 dibagi 3pi tambah 1 itu berapa? Nah, ingat caranya bisa seperti ini ya. 3p tambah 1 ya sama dengan misalnya sama dengan apa? Sama dengan G misalnya ya. Maka kalau kita turunkan 3pi menjadi apa? 3 dp sama dengan dg ya kan? Seperti itu. Maka bentuk 4 per 3 plus 1 dp ini Anda bisa ubah menjadi 4 per 3pi tambah 1 apa? Kan sama dengan G. Tulisnya gini G ya. Takutnya nanti dianggap 9. Ini. Kemudian sedangkan dp itu sendiri, dv sama dengan dg per 3. Nah, dv ini sama dengan dg per 3. Nah, seperti itu ya. Per 3, ada 3-nya sini, kemudian dg.
Nah, kalau begitu, ini sudah eh, bisa kita selesaikan, yaitu 4/3 ln apa? Ln G. Tuh, ln G ya. Sedangkan ln G-nya, G-nya tadi kan sudah dapat, yaitu 4/3 ln G. G-nya berapa G? G itu ya 3pi tambah 1 ya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Untuk yang 4, untuk yang ini. Ini hasil untuk yang pengintegral yang ini ya, yang ini. Baik teman-teman, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama ini kan untuk yang komponen yang ini. Komponen yang ini juga ln. Ini kan 1/2 min pi, kalau ini kan 3pi plus 1. Itu sama ya. Ini hasilnya ya, plus ya ln 2 min pi ya, sama dengan ya kanan ini kan seper-x ya, berarti ln x plus c itu ya. C itu konstanta. Oke, sekarang eh, kita tuliskan di sini ya, kita tuliskan lagi 4/3 ln 3pi tambah 1 ya, tambah ln 2 min pi sama dengan ln x tambah c. Oke. Nah, di sini kemudian kita sebagaimana kita udah tahu y, itu kan px ya. Kita ganti y yang pi ini berarti sama dengan apa kalau pi? Y per x ya. Kita masukkan. Jadi 4/3 ln 3y per x tambah 1 tambah ln 2 min y per x sama dengan ln x plus c. Berarti ini adalah solusi umum ya. Ini adalah solusi umum. General solutionnya. Nah, sekarang kita lihat boundary conditionnya, apa syarat batasnya ketika x, y-nya berapa. Nah, di sini kelihatan diberitahukan di soal ini ketika x1, y-nya sama dengan 0 ya. X1, y sama dengan 0. Makanya kita masukkan ke sini, ke solusi umum ini. Ketika x1 ya, y-nya itu sama dengan 0. Kita masukkanlah nilai-nilai ini ke persamaan apa solusi umum ya. 4/3 ln y 3 0 berarti ya, tambah 1 ln 1 ya, plus ln ini ln 2 ya, karena y per x kan 0/1 kan sama dengan 0, sama dengan ln x, x-nya kan 1 ya, tambah c. Ini ln 1 ini 0 ya, ln 1 ini 0 ya. Berarti c sama dengan, jadinya c itu sama dengan apa? Ln 2 ya. Nah, sekarang kita masukkan ln 2 ini atau c ini ke dalam solusi umum tadi supaya menjadi solusi khusus atau partikular. 4/3 ya ln 3y per x tambah 1 tambah ln 2 min y per x
sama dengan len X. C-nya apa? Len 2. Kalau kita perhatikan ini semuanya len ya. Semuanya len. Nah, yang sudah mempelajari logaritma pasti tahu bahwa len itu bisa digabungkan, bisa dipisahkan ya. Jadi len jadinya 4/3 ini bisa naik menjadi pangkat ya. 3i per X plus 1 4/3. Ini kan len, kemudian ini len lagi, dan ini plus. Plus. Plus itu berarti dia bisa menjadi kali ya. Misalnya gini. Jadi gini ya. Len A dikalikan B. Seperti ini ya. Ini kan sama dengan len A ditambah len B. Kan seperti itu. Nah, maka itu ini pun berarti artinya apa? Bisa digabungkan kan? Dan nah ini dikali yang ini. Di dalam kurungnya 2 minus Y per X. Di kanan pun ini sama, len X, ini len 2. Ini kan tambah ya. Tambah berarti menjadi len apa? 2X. Ya kan? 2X. Nah, kemudian di sebelah kanan, Anda perhatikan ada len, sebelah kiri ada len yang ini. Ini bisa kita, hukum logaritma, ini bisa kita tiadakan menjadi tanpa len. Ya. Jadinya 3 Y per X tambah 1 pangkat 4/3 kali 2 min Y per X sama dengan 2X. Inilah solusi ya, solusi partikular ya, atau solusi khususnya. Partikular atau solusi khusus. Demikian pembahasan kita mengenai solusi persamaan diferensial order 1 ya, yang homogen dengan cara pemisahan variabel. Materi ini diperuntukkan buat mereka-mereka yang sudah kuliah di perguruan tinggi, karena materi ini dipelajari di beberapa jurusan ya, terutama engineering. Kalau engineering hampir semuanya mempelajari ini, non engineering pun ada yang mempelajari ini ya. Ya, non engineering pun, karena kasus-kasus yang melibatkan persamaan diferensial itu terjadi pada semua kasus di dalam kehidupan di dunia, mau di mechanical, mau di electrical, di economical ya, di kehidupan sosial dan lain-lain, itu bisa terjadi. Oleh karenanya bisa muncul di jurusan lain selain engineering. Tetapi engineering memang salah satu jurusan yang mempelajari ya materi ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.